Oke, welcome back to my channel video asik. Kali ini kita bakal ngebahas alur cerita film terkocak, tergokil, terngakak ya guys. Oke, sebelum itu kalian bisa klik subscribe karena subscribe itu gratis, tidak memungut biaya apapun. Tanpa berlama-lama dan banyak bacot, kita langsung saja masuk ke alur cerita. Di alur film kali ini saya akan menceritakan alur film komedi yang berjudul The God Must Be Crazy. Nah, film ini menceritakan kehidupan manusia primitif yang hidupnya sangat jauh dari peradaban manusia. Penasaran dengan ceritanya? Oke, tapi sebelum itu alangkah baiknya kalian subscribe serta tekan tombol loncengnya dulu ya guys, agar tidak ketinggalan alur cerita berikutnya yang saya buat. Oke lah, tanpa banyak cincong langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan adanya suku pedalaman yang kehidupan mereka sangat tentram dan damai. Tak ada permusuhan serta perselisihan di antara mereka. Suku ini bernama suku Busman. Lalu kita diperlihatkan sebuah kota yang berjarak 600 mil dari Gurun Kalahari. Terlihat kehidupan di sana sudah tampak modern dengan orang-orang yang sibuk bekerja. Dan kita diperlihatkan dengan adanya wanita yang bernama Thompson. Dia bekerja di salah satu kantor berita di kota itu. Karena dia mendapat info tentang permasalahan kekurangan guru di negara Botswana, lalu ia memutuskan untuk menjadi guru relawan di sana. Kembali ke suku Busman, pada suatu hari, seorang suku Busman yang bernama Si menemukan sebuah botol minuman yang jatuh dari langit. Ternyata botol itu sengaja dibuang pilot yang sedang melintasi daerah itu. Tapi mereka mengira botol itu adalah pemberian dari dewa, karena botol itu sangat berguna bagi mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Suku Busman percaya bahwa dewa pasti selalu memberikan sesuatu yang berguna. Akan tetapi karena hanya ada satu, botol itu menjadi rebutan yang mengakibatkan mereka bertengkar dan bermusuhan. Mereka jadi tak akur karena saling memperebutkan botol itu. Lalu Si memutuskan untuk membuang botol itu dengan melemparnya ke langit karena dia berpikir botol itu pemberian dari dewa dari langit. Dan ia berniat akan mengembalikannya. Akan tetapi botol itu malah jatuh lagi dan mengenai kepala salah satu anak di sana. Akhirnya Si mengubur botol itu di tempat yang jauh dari rumahnya. Nah, saat malam hari, seekor hyena mencium bau darah di botol tadi, lalu mengambilnya. Akan tetapi hyena itu dikejar babi hutan yang mengakibatkan botol itu terjatuh di sana. Keesokan harinya, dua anak suku Busman kembali menemukan botolnya dan saling berebut, yang mengakibatkan salah satu anak memukul kepalanya dengan botol itu. Si yang melihatnya langsung melempar botolnya. Lalu di malam harinya mereka merenung dan mengelilingi botol itu. Mereka berpikir kalau dewa mengirimkan benda yang jahat kepada mereka. Akhirnya Si memutuskan untuk membuang botolnya ke ujung dunia keesokan harinya. Keesokan harinya Si berpamitan dengan warga serta keluarganya untuk berangkat membuang botol itu. Lalu kita diperlihatkan di sebuah kota yang berjarak 2000 km di negara Birani, ada sekelompok teroris yang dipimpin oleh Sampuga. Para teroris itu berusaha untuk membunuh presiden di sana. Dan di sini kita diperlihatkan kejadian-kejadian kocak para teroris itu saat menghadapi polisi yang ada di sana. Lalu mereka kabur menuju negara Botswana. Nah, kita kembali ke Botswana dan diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang bernama Andrew. Dia adalah seorang aktivis pencinta lingkungan yang sedang melakukan penelitian di Botswana. Dan Andrew ditemani oleh Mpudi temannya yang terlihat sedang memperbaiki mobil Andrew yang sedang rusak.
Tak lama berselang, datang seorang laki-laki yang meminta tolong ke Andrew untuk menjemput Thompson yang datang dari kota untuk diantarkan ke sekolah yang ada di sana. Kemudian Andrew berangkat dengan mobilnya yang rusak tadi. Perlu diketahui bahwa mobilnya ini tidak memiliki rem dan mesinnya harus tetap menyala. Jika mesinnya mati, maka tidak bisa hidup lagi. Dan di sini kita diperlihatkan dengan hal kocak dan bodoh yang terjadi. Akhirnya dia bertemu dengan Thompson. Nah, dia ini memiliki sifat salting dan bodoh ketika bertemu wanita. Lagi-lagi kita diperlihatkan hal konyol saat Andrew mengantar Thompson. What are you doing now? I'm closing the gate, but don't... You're right. You want to get me killed? Are you crazy? I think that was funny. I'm sorry, the brakes don't work. Pada akhirnya, mobil itu pun mati saat di tengah rawa. Dan ketika Thompson digendong untuk ke pinggir rawa, dia tetap terjatuh dan membuat bajunya basah. Percuma digendong dong ya. Akhirnya mereka bermalam di situ dan menunggu Pudi datang menjemput mereka. Nah, ketika Andrew dan Thompson akan berganti pakaian, Andrew dikejar babi hutan yang mengakibatkan ia lari terbirit-birit. Lalu saat malam hari, api unggun milik mereka dimatikan oleh badak yang ada di hutan itu. Keesokan harinya, Si bertemu dengan Thompson dan mengira bahwa Thompson adalah salah satu dewa karena dia memiliki barang-barang aneh serta mengenakan pakaian saat musim panas. Si juga melihat dewa yang lain yaitu Andrew karena ia melihat ada asap yang bisa keluar dari mulutnya. Si mencoba menyerahkan botol itu ke Andrew. Akan tetapi Andrew tidak mengerti bahasanya. Kemudian datang satu lagi dewa yang menunggangi hewan aneh dan berbadan merah serta berkepala biru. Yang ternyata itu adalah Pudi, yang datang dengan traktornya untuk menjemput Andrew dan Thompson. Kemudian Pudi ini menyadari bahwa si ini adalah suku Bushman. Lalu dia berbicara dengan si dengan bahasa Bushman. Si mengatakan kalau dia mau menyerahkan botol itu ke mereka karena dia tidak membutuhkannya. Akan tetapi Pudi mengatakan bahwa mereka juga tidak membutuhkan botol itu dan menyuruh si untuk membuangnya sendiri. Akhirnya si pergi dan berpikir bahwa para dewa itu jahat karena menyuruhnya untuk membuang botol itu dari bumi sendirian. Lalu saat siang hari, terlihat mobil Andrew yang tetap mogok diderek oleh traktor Pudi di tengah gurun. Lalu tak berselang lama, datang seorang laki-laki yang bernama Jack untuk menjemput Thompson supaya bisa cepat sampai di desa. Keesokan harinya, Andrew berpakaian rapi karena akan mengembalikan sepatu Thompson yang tertinggal di mobilnya. Hal konyol kembali terjadi saat Andrew bertemu dengan Thompson. Singkat cerita, si yang lapar memburu kambing milik warga yang mengakibatkan ia ditangkap oleh polisi di sana. Saat sidang, si ditemani Pudi yang bisa menerjemahkan bahasanya. Dan akhirnya si diputuskan bersalah yang mengakibatkan ia dipenjara selama 3 bulan. Pudi lalu menceritakan hal itu ke Andrew. Di sini Pudi merasa kasihan kepada si karena ia juga dulunya ditolong oleh suku Bushman saat kehausan di tengah gurun. Akhirnya Pudi dan Andrew membebaskan si dari penjara. Si dibebaskan dengan status tahanan kota yang bekerja untuk Andrew dan Pudi. Singkat cerita, Jack datang dan meminjam si untuk melacak keberadaan tamunya yang hilang dikejar singa. Saat mereka sedang mencarinya, hal konyol kembali terjadi saat mereka dikejar oleh singa.
Singkatnya, para teroris yang mulai terpojok karena dikejar polisi akhirnya menyandera murid-murid sekolah yang sedang diajar oleh Thompson. Polisi pun tidak berani berbuat apa-apa karena takut melukai Sandra. Akhirnya para teroris itu menggiring Sandra menuju timur Mutambe. Dan di sisi lain, Andrew mengajak Empu Didansi untuk melakukan observasi hewan di suatu bukit. Awalnya Andrew cuma mengamati hewan-hewan yang ada di sana. Lalu saat teropong bergeser, ia melihat sekumpulan anak-anak dan orang dewasa yang memegang senjata api. Lalu kemudian seorang warga datang menemui mereka dan menjelaskan bahwa anak-anaknya disandera para teroris. Andrew menyuruh Si untuk menyamar sebagai wanita itu agar ke sana dan melumpuhkan para teroris menggunakan panah bius miliknya. Akhirnya semua teroris berhasil dibius oleh Si. Dan ternyata masih tersisa 2 orang teroris yang sedang asik bermain kartu di bawah bukit. Saat Thompson menyuruh anak-anak untuk kabur, kedua teroris itu menyadari bahwa mereka akan kabur dan menembakinya. Lalu Andrew dan Pudi pun datang dan berhasil melumpuhkan mereka berdua. Di sisi lain, Si mencoba membawa mobil Andrew untuk menuju ke mereka. Akan tetapi hal konyol kembali terjadi di sini. Keesokan harinya, Si berpisah dengan Andrew dan Pudi, lalu berhasil membuang botol itu ke ujung bumi. Dan Andrew menyatakan cinta kepada Thompson yang ternyata Thompson juga menyukainya. Di akhir scene, Si kembali ke rumahnya dan bertemu kembali dengan keluarganya. Jadi gimanakah filmnya? Apakah kalian suka? Jika kalian suka, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dan tunggu notifikasi video-video lainnya dari saya. Lanjut di next video ya.